Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi al-munji wal mus'idi man amana bi wattaqah wal muhlik wal muski man kafara bihi wa asah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi hukukillah ma daqat illa wa faraja Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad bi haqqi sayyidina maulana Muhammad an tusalli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan nuril wujud wa imami kulli mawjud yusallu alaih. Ya akramal akramin, ya asrar, ya abrar, bisiri wa sifatil kamaliyah, bi adadi siddiqiyah, wa ma'rifatil ulumil laduniyah, bi tariqatil muhammadiyah, wal mahabbatil mahbubiyah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa tabahudah min sa'iri ibadillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ittaqullah haqqa taqwa washkuru farabi man syakara wasgalu alsinatakum bidzikrih fasaidu man dakara. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatis hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru min amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunatan sayi'atan fa alayhi wijruha wa wijru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah menginjak pada bab-bab setiap bab pembelajaran dengan ilmu-ilmu yang terus mengalir, yang tidak putus-putusnya, seperti halnya umur yang sampai akan datang waktunya kita menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah orang-orang yang selalu memperbaiki, yang mana memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya akan diperbaiki oleh Allah hubungan yang baik terhadap manusia. Dan barang siapa yang betul-betul memperbaiki
hubungan akhiratnya dan tujuan akhiratnya, maka Allah Ta'ala menjanjikan Allah akan menjamin hubungan dengan dunia. Artinya diberikan rezeki yang gak disangka-sangka. Itulah keutamaan orang yang duduk di majelis. Mereka tidak akan sadar, tidak akan tahu keutamaannya. Dia sudah memulai memperbaiki hubungan dengan Allah, sekaligus dia memperbaiki hubungan akhiratnya. Ini yang termasuk golongan murid yang betul-betul ingin selamat, bukan murid yang hanya mengikuti arah angin. Apapun yang tidak jelas kehidupan itu, ya pasti akan mendapatkan sesuatu juga gak jelas kehidupannya. Kalau dia jelas betul datang kepada Allah, datang untuk mengambil warisan Nabi SAW, ngerti atau tidak ngerti, paham atau tidak paham, hanya sami'in, hanya bisa mendengar, itu Allah sudah jamin. Bukan orang yang paham yang bisa mengamalkan dijamin, yang mendengar pun dijamin. Ini harus kita kuatkan akidah ini. Yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang duduk di majelis. Bukan yang berhadapan bermujahah. Bisa jadi kita mengikuti dengan jarak yang jauh, karena kita tidak bisa hadir dengan kondisi dan keadaan. Tapi yang dimaukan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, apakah ada aksi, reaksi menginginkan bahwa ilmu adalah keselamatan? Jangan kamu terpedaya sesuatu yang menyusahkan, baru kamu kembali kepada Allah. Ujian susah, ujian yang betul paling ringan adalah orang yang kekurangan harta, orang yang gak bisa makan, orang yang terkucilkan, orang yang rendah. Itu ujian ringan, sangat ringan. Karena hakikatnya dengan tekanan itu agar hamba-hamba ini kembali kepada Allah. Ternyata kefakiran, kemiskinan menambah jauh dari Allah, maka namanya kekufuran. Padahal tidak adanya apa yang dimiliki itu surga yang dihimpun. Kalau memang waktunya banyak sekali mendekat kepada Allah. Siapa orang yang rugi? Orang yang rugi itu gak pernah mengenal nilai. Yang dia hanya tahu nilai itu yang dimaksud amal. Hanya amal. Bukan bentuk sebagai perbendaharaan Allah. Ilmu itu perbendaharaan Allah, gudang-gudangnya Allah. Dengan amal itu gudang-gudang yang masih belum dikirim. Dan bisa itu busuk karena tidak diolah dan tidak dikerjakan.
Ini yang bahaya. Maka firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang mana artinya ajaklah mereka ke jalan Tuhan dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dan nasihat yang baik, dan diskusikan mereka dengan jalan cara yang lebih baik. Kita mengajak teman lebih rajin, yang mengajak tidak rajin, yang untung yang ngajak, yang diajak baru mulai. Pahalanya mengalir terus. Jadi jangan segan-segan mengajak. Kamu hilang, yang diajak muncul. Kamu cuma di rumah makan tidur dapat pahala. Enak kan? Mana yang rugi? Nah, itu untung. Kalau sudah bisa bersama-sama dengan diskusi mudzakarah, al-musyawarah, al-munadharah, berdiskusi apa tadi yang dibicarakan guru tadi apa, nasihat guru tadi apa. Kedua-duanya ini yang memberi nasihat, yang menerima nasihat, kemudian yang menerima nasihat bisa bernasihat kembali dengan kebijakan, dua-duanya diampuni dosanya oleh Allah. Mana yang rugi? Kalau satu ingin yang menonjol, satu ingin yang merendahkan, satu lagi ingin disebut pahlawan, ini akhirnya menjadi hal-hal sifatnya bantahan, debat inilah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Debat inilah yang paling dibenci oleh ulama, oleh para wali-walinya. Malaikat pun benci. Karena debat itu sifatnya hanya mempertahankan argumen, egoisnya, idealisnya, agar dipandang dia lebih alim daripada yang didebatnya. Tinggalkan sifat debat. Debat itu walaupun benar, itu adalah mazhab iblis. Iblis itu nggak mau dikalahkan. Kalau sudah demikian penyakit itu ada pada manusia, mana yang kalah, mana yang menang, mana yang rendah, mana yang tinggi, dua-duanya adalah pendosa. Tinggalkan permusuhan, tinggalkan debat,
tinggalkan pertikaian. Bersabarlah atas apa-apa yang Allah memberikan kepadamu. Disitulah ketentuan yang paling menguntungkan dirimu. Mana untungnya? Yang jelas untungnya kamu meninggalkan debat, kamu dapat kebaikan. Yang kedua, ampunan dosa. Ditambahkan amal kebajikan, orang tuamu menerima ampunannya. Keturunanmu, keluargamu, saudara-saudaramu, famili-familimu yang bertalian nasab, dan semua ada kandungan, kami beriman. Maka dihimpun oleh Allah pada hari kiamat, inilah hamba-hambaku yang selalu berbuat baik. Perbuatan baik menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan, menghapuskan kelalaian, menghapuskan semua bentuk dosa yang tidak diketahui. Ini kebaikan. Jangan sekali-kali merasa saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari mereka. Ini sudah satu skor, 1 poin kalah. Kalah dengan siapa? Iblis menguasai hati, iblis menguasai akal, iblis menguasai nafsu. Bagaimana doa dikabulkan? Keunggulan yang belum unggul, kepandaian yang belum pandai, berilmu yang belum ada ilmu, takwa yang belum menuju takwa, ini semua menggagalkan. Maka Allah tegas dalam firman-Nya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah mereka, karena peringatan itu berguna bagi orang-orang yang percaya, yang manfaat, mukmin, orang yang beriman. Sekali lagi, nasihat tidak akan masuk kepada orang yang tidak beriman, orang yang tidak memiliki keyakinan, orang yang tidak memiliki dasar agama. Keimanan tanpa didasari keyakinan, maka adalah seseorang yang berjalan dengan kaki satu. Yakin saja tanpa ada iman, maka mati separuh. Kalau sudah beriman, berarti kita harus menguatkan saya yakin. Saya yakin, tapi tidak beriman. Nah, ini yang susah. Persyaratan ini harus dilengkapi. Cara melengkapi tadi, hilangkan sok tahu, sok gengsi, sok hebat. Ternyata itu golongan orang-orang yang disebut pemimpi. Belum mimpi, pemimpi hanyut dalam mimpi yang tidak pernah terwujud. Ini orang jatuh sebelum jatuh, orang gagal sebelum gagal.
Karena dia hanya terbawa mimpi. Orang mimpi, orang angan-angan, terserah. Setinggi apapun yang kamu impikan, itu urusanmu. Tapi kamu buang waktu yang tidak menyadari kondisi. Terima apa yang kita milih, terima apa yang ada. Nah, maka kekayaan itu diletakkan kepada qanaah. Jangan ambil keputusan saat kamu galau, saat kamu stres, saat kamu tertekan, saat kamu itu sudah bingung. Jangan ambil keputusan. Apapun keputusan orang yang belum sehat itu salah. Dapat kerja salah, dapat sahabat salah, menentukan putusan salah. Karena itu semua diakibatkan putusan yang berdasarkan tekanan, bukan putusan yang berdasarkan ketegasan. Sama atau tidak? Orang ambil keputusan dengan tekanan atau dengan ketegasan? Kalau ketegasan berarti dia punya modul, dia punya bahan, dia punya materi yang siap untuk diluncurkan. Tapi orang yang tidak terarah, apa keputusannya? Apa yang tindakannya? Apa yang diambil? Walaupun itu benar, salah. Kerja salah, ngaji salah, rumah tangga salah. Karena itu mengambil sifatnya berdasarkan daripada atau tekanan atau himpitan atau problem atau masalah. Jangan sekali-kali memutuskan keputusan yang menyelesaikan hal yang demikian tekanan, masalah, sholat. Perbaiki sholat, perbaiki rukuk dan sujud, perbaiki hidup dengan sholat, dan kuatkan dengan taubat. Bertaubatlah sampai kamu bisa mengambil keputusan, dan keputusan itulah yang akan mendapatkan petunjuk yang betul-betul cemerlang. Sekali mengambil keputusan, maka terbaik hasil dari keputusan. Sebaik-baik keputusan yang dalam tekanan dan masalah dan beban, sebaik-baik keputusan orang bermasalah, seburuk-buruk hasil dari keputusan. Mulai sekarang, segala hal apapun dalam bentuk kehidupan, baik itu cobaan yang dari dalam, baik itu cobaan secara lahiriah, baik itu cobaan hati, baik itu cobaan dari permukaan, sholatlah yang bisa menentukan bahwa itulah yang bisa membuat solusi. Jalan keluar yang terbaik, sholat tanpa mengambil keputusan, sampai betul-betul kamu merasa tenang, tumakninah, hilang beban, hilang pikiran, hilang semua yang menyakitkan,
Di situ baru Allah tunjukkan petunjuk itu, ambil keputusan. Bukan yang sekarang. Bukan seperti orang yang tidak bisa menjawab ujian, maka spekulasi itu kancing atas atau bawah, salah benar salah, ini benar. Bukan seperti itu. Keputusan yang dalam kebodohan adalah keputusan yang merugikan dan tidak ada terulang. Rugi berarti nil, waktu terbuang, hilang bersama kesempatan. Ini fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, mengingatkan. Kalau sudah memahami, maka sabda Nabi SAW, man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sana sunatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi contoh kebaikan, maka ia akan mendapat pahala dari pahala orang yang meniru perbuatan sampai hari kiamat. Jadi pahalanya itu sampai hari kiamat. Hanya memberikan satu kebaikan yang ditiru, kemudian menyebarkan lagi satu yang dapatkan tadi petunjuk, menyampaikan lagi. Maka mulai titik yang pertama ini kau mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Orang yang ketiga menyampaikan lagi dan ditiru lagi, maka dari yang ketiga keempat itu adalah titik yang pertama pahala sampai hari kiamat. Maka siapakah yang rugi? Tapi kalau dia gak ikhlas, dia pelit dengan ilmu, pelit dengan amal, pelit dengan petunjuk, maka dia dapat sanksi oleh Allah Ta'ala. Yaitulah orang-orang yang mengatakan dia berilmu tetapi tidak mengajarkan, maka dia termasuk ilmu yang tidak manfaat yang pertama. Yang kedua, maka dia akan dijerumuskan, ditungkurkan di api neraka pertama kali sebelum orang lain. Apalagi ingin memiliki semua amal itu, bahkan tidak disampaikan apa yang kita dengar dan apa yang kita pernah melihat, maka disampaikan dari keluarga, kerabat, tetangga, teman. Diterima atau tidak bukan urusanmu, bukan urusanmu. Tetapi sahabat minta pendapat, minta nasihat, wajib memberi nasihat. Bukan untuk perorangan, bukan untuk keluargamu saja. Kau telah mendustakan ayat-ayat Allah, kau telah berkhianat kepada Allah, kau berkhianat kepada Rasul, karena kamu termasuk golongan mementingkan dirimu sendiri. Kalau sudah kepentingan dirimu sendiri, maka jangan harap, jangankan masuk surga, baunya surga enggak.